Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki strategi baru dalam upaya menangkal korupsi. Kali ini KPK mengenalkan rompi biru yang disebut sebagai penangkal korupsi atau mencegah pemakaian rompi oranye yang kerap dikenakan para tersangka kasus korupsi. Rompi biru KPK ini dikenalkan secara simbolis kepada publik dalam kegiatan kerjasama pembekalan anti korupsi dengan PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan dengan dikenalkannya rompi biru, seluruh masyarakat dapat sadar untuk menghindar dan tidak melakukan tindakan koruptif. Sebelumnya KPK mengadakan kegiatan pembekalan anti korupsi kepada PT PLN Persero pada Selasa lalu. Dalam pertemuan ini, KPK dan PLN juga bekerja sama membuat sistem tata kelola yang bisa menutup celah korupsi. Sistem yang dibuat nantinya akan membuat seluruh pelanggan PLN bisa melaporkan tindakan korupsi. KPK bermimpi dan ingin mewujudkan Indonesia bebas korupsi, bukan lagi hanya dengan OTT atau tangkap tangan, tapi karena memang para penyelenggara negara baik sektor publik maupun sektor privat sudah sadar diri dan tata kelolanya sudah tidak koruptif, sehingga tidak ada lagi yang ditangkap. Itu yang kami harapkan. Demikian. Sementara itu masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai rompi biru penangkal korupsi yang digagas KPK hanya sebagai gimmick seremonial. Ketua MAKI Boyamin Saiman mengatakan KPK seharusnya lebih mementingkan kinerja secara maksimal. MAKI menganggap gimmick aja upaya KPK memberikan rompi biru atau rompi apapun sebagai yang diistilahkan untuk menangkal rompi oranye. Artinya ini sebagai bentuk kegiatan pencegahan korupsi. Karena apa? Ini tidak menyentuh substansi, hanya bersifat seremoni, hanya bersifat kulit itu. Dan sangat disayangkan KPK belum beranjak dari hal-hal yang sifatnya seremoni dan kulit itu. Padahal kalau bicara substansi mestinya kan perencanaan kegiatan, terus pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan kontrol kegiatan itu secara menyeluruh. Sebagaimana di negara maju Amerika, bagaimana ada beberapa perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran penyimpangan, maka diberi pembinaan selama 2 tahun, dikontrol betul bagaimana perusahaan ini kemudian jadi GCG, jadi perusahaan yang bersih. Ya, lantas apa hubungannya rompi biru dengan upaya menangkal tindakan korupsi? Bagaimana cara kerjanya si rompi biru ini yang disebut sebagai penangkal rompi oranye yang biasa dikenakan oleh tersangka di KPK. Saya akan bahas hal ini bersama Wakil Ketua KPK RI, Nurul Gufron. Mas Nurul, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, Mas Nurul. Jadi ini bagaimana cara kerja rompi biru ini bisa menangkal korupsi? Ya, jangan dilihat pada rompinya. Jadi rompi itu hanya simbolik setelah sektor privat, yaitu badan usaha, melakukan 2 hal. Pertama, bimbingan teknis agar sistem tata kelolanya itu baik, tidak bisa dikorup. Yang kedua, bimbingan teknis tentang peningkatan integritas supaya sadar bahwa korupsi itu memang merugikan bukan hanya negara, juga korporasinya maupun dirinya sendiri. Jadi sebenarnya rompi biru yang kami sebut sebagai penangkal rompi oranye, harapannya bahwa sudah merasakan bahwa mereka yang telah menggunakan rompi biru itu adalah telah melakukan proses bimbingan teknis dan berkomitmen untuk melakukan tata kelola baik sektor privat maupun sektor publik itu dengan tata kelola yang tidak korup. Jadi sebenarnya pemasangan ataupun pemakaian rompi biru itu bukan di awal, tapi adalah rangkaian dari akhir bimbingan teknis tata kelola dan peningkatan integritas. Jadi siapa yang mengenakan rompi biru ini nantinya, Mas Nurul Gufron? Jadi KPK begini,
saat ini sebagaimana kami jelaskan beberapa kali ya sebelumnya, bahwa kami menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan penindakan, yaitu ditangkap sampai kemudian dipenjara, itu bagi mereka yang telah manifest ataupun sudah sempurna melakukan tindak pidana. Tapi sebelum itu, maka kami kemudian kepada para pihak, utamanya pengelola keuangan negara dan aset maupun layanan publik, baik pemerintah maupun sektor privat, kami melakukan proses pertama peningkatan tata kelola yang berkepastian, yang akuntabel dan transparan, sehingga harapannya tidak bisa dikorup. Itu Harapannya tidak bisa dikorup dengan meningkatkan kesadaran, ya, lewat peningkatan kesadaran karena mengenakan rompi ini begitu. Tetapi apakah bisa memang meningkatkan kesadaran untuk anti korupsi secara simbolik dengan mengenakan rompi biru ini, Mas? Sekali lagi, simbolik itu bukan simbolnya saja. Kami melakukan proses bimbingan teknis untuk meningkatkan integritas. Karena sesungguhnya korupsi itu dalam pandangan kami ada disorientasi ya. Baik mau bekerja di sektor privat maupun sektor publik, mereka tidak kemudian berdedikasi untuk pro ataupun demi negara dan rakyat, tapi untuk dirinya. Maka dimanapun dia berada kemudian mencari keuntungan. Nyari keuntungan yang secara salah itulah yang disebut sebenarnya korup. Begitupun di sektor privat, swasta maupun badan usaha, kami melakukan 2 hal itu juga, yaitu bagaimana sistemnya bagus, bagaimana disampaikan Maki tadi GCG, tapi bukan hanya GCG sistem, tapi orangnya juga perlu disadarkan bahwa dia perlu berdedikasi dan pro pada corporate-nya. Bagaimana jika mereka yang mengenakan rompi biru baik dari privat maupun dari institusi pemerintahan, tetapi pada akhirnya nanti pakai juga rompi oranye? Ya tetap. Jadi kalaupun siapapun, baik yang telah melakukan atau mengikuti program pencegahan, pendidikan anti korupsi, tapi kalau kami ketemukan tetap melakukan korupsi, tentu tetap kami akan lakukan penindakan. Jadi itu hanya simbol supaya ya setidak-tidaknya mengingat ya bahwa mereka telah berkomitmen dan berjanji untuk menyatakan diri tidak korup. Itu hanya untuk mengingatkan dirinya. Mengingatkan, menambah beban begitu ya agar tidak korupsi begitu ya. Baik, terima kasih Mas Nurul Gufron sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam.